Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Yanlin Tutorial. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan apa yang dicita-citakan segera tercapai. Kesempatan ini kita bahas lagi latihan soal P3K tentang penata layanan operasional yang bagian kedua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Di pertanyaan pertama, sebutkan sebuah perusahaan menggunakan sistem layanan operasional untuk mengelola proses pemesanan dan pengiriman produk kepada pelanggan. Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem layanan operasional tersebut adalah A. Mengurangi kesalahan dalam pengelolaan inventaris. B. Mempercepat waktu respon terhadap keluhan pelanggan. C. Meningkatkan efisiensi dalam penjadwalan pengiriman. D. Meminimalkan biaya pengembalian produk yang rusak. E. Menyediakan data analisis untuk pengambilan keputusan strategis. Silakan. Jawaban yang tepat yaitu option A ya, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan inventaris. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Saat ini, banyak perusahaan yang menggunakan perangkat lunak Customer Relationship Management atau CRM untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Manfaat utama menggunakan CRM dalam sistem layanan operasional adalah A. Meningkatkan efisiensi dalam proses penjualan. B. Memfasilitasi pelacakan riwayat pembelian pelanggan. C. Menyediakan analisis data pelanggan yang lebih mendalam. D. Mempercepat pengolahan pengiriman produk kepada pelanggan. E. Memudahkan pelanggan dalam mengatur jadwal layanan yang diinginkan. Silakan jawab. Sekali jawabannya option C ya, menyediakan analisis data pelanggan yang lebih mendalam. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Seorang penata layanan operasional sedang mengatur jadwal pengiriman produk kepada pelanggan. Dalam memilih metode pengiriman yang tepat, faktor apa yang perlu dipertimbangkan? A. Jarak antara perusahaan dengan lokasi pelanggan. B. Biaya pengiriman yang paling murah. C. Waktu pengiriman yang paling cepat. D. Keandalan pihak jasa pengiriman. E. Ketersediaan stok produk yang mencukupi. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya yaitu A ya, jarak antara perusahaan dengan lokasi pelanggan. Karena di sini mengatur jadwal pengiriman seperti itu biar cepat. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Dalam proses penanganan sistem layanan operasional, penting untuk memantau tingkat keluhan pelanggan. Tujuan utama memantau tingkat keluhan pelanggan adalah untuk A. Meningkatkan kepuasan pelanggan. B. Mendapatkan data pelanggan yang lebih lengkap. C. Mengidentifikasi sumber masalah dalam sistem operasional. D. Meningkatkan efisiensi dalam penjadwalan pengiriman. E. Meningkatkan koordinasi dengan pihak jasa pengiriman. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya yaitu C ya sahabat semua, mengidentifikasi sumber masalah dalam sistem operasional. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5.
Seorang penata layanan operasional sedang menggunakan perangkat lunak Enterprise Resource Planning atau dikenal dengan ERP untuk mengelola persediaan produk. Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan ERP dalam sistem layanan operasional adalah: A. Meningkatkan kecepatan pengolahan pesan pelanggan. B. Meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan inventaris. C. Mempercepat waktu respon terhadap keluhan pelanggan. D. Meningkatkan efisiensi dalam penjadwalan pengiriman. E. Menyediakan data analisis untuk pengambilan keputusan strategis. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu option B ya. Meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan inventaris. Itu adalah perangkat lunak Enterprise Resource Planning ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Sebelum mengoperasikan sistem layanan operasional, seorang penata perlu memahami definisi dan tujuan dari sistem tersebut. Tujuan utama dari sistem layanan operasional adalah: A. Mempercepat waktu respon terhadap keluhan pelanggan. B. Meningkatkan efisiensi dalam menjadwalkan pengiriman. C. Menyediakan data analisis untuk pengambilan keputusan yang strategis. D. Meningkatkan kepuasan pelanggan. E. Meminimalkan biaya pengembalian produk yang rusak. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya D ya. Meningkatkan kepuasan pelanggan itu merupakan tujuan utama dari sistem layanan operasional. Oke, sebelum lanjut silahkan like, comment, subscribe channel ini. Banyak sahabat semua yang bertanya apakah ini sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB. Saya jawab ya sesuai ya sahabat semua, karena saya ambil materinya dari Menpan RB juga dari beberapa sumber-sumber dan yang keluar di tahun-tahun sebelumnya, seperti itu ya sahabat semua. Jadi saya rangkum jadi satu seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 7. Dalam pengoperasian sistem layanan operasional, seorang penata perlu memahami langkah-langkah dalam menangani keluhan pelanggan dengan baik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah: A. Mencatat keluhan pelanggan secara terperinci. B. Membangun hubungan baik dengan pelanggan. C. Menghubungi pelanggan untuk klarifikasi lebih lanjut. D. Mengidentifikasi sumber masalah yang menyebabkan keluhan. E. Memberikan solusi yang sesuai bagi pelanggan. Silakan waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya A ya. Mencatat keluhan pelanggan secara terperinci. Itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk penanganan memahami langkah dalam keluhan, seperti itu ya, harus dicatat dulu. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 8. Seorang penata layanan operasional sedang menggunakan perangkat lunak pengelolaan penjadwalan untuk mengatur tugas dan jadwal kerja tim. Manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan perangkat lunak tersebut adalah: A. Meningkatkan efisiensi dalam proses penjualan. B. Memfasilitasi pelacakan riwayat pembelian pelanggan. C. Meminimalkan kesalahan dalam penjadwalan kerja. D. Mempercepat pengolahan pengiriman produk kepada pelanggan. E. Menyediakan analisis data pelanggan yang lebih mendalam.
Silakan waktunya 5 detik. Sekali jawabannya option C ya, meminimalkan kesalahan dalam penjadwalan kerja. Karena di sini yang ditanyakan adalah perangkat lunak pengelolaan penjadwalan untuk mengatur tugas dan jadwal kerja, seperti itu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 9. Dalam penanganan sistem layanan operasional, penting untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan pihak jasa pengiriman. Tujuan utama menjaga komunikasi yang efektif adalah A. Meminimalkan biaya pengiriman. B. Meningkatkan kecepatan pengolahan pesanan pelanggan. C. Mempercepat pengolahan pengiriman produk kepada pelanggan. D. Meningkatkan efisiensi dalam penjadwalan pengiriman. E. Meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan produk. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya E, sahabat. Karena di sini ditekankan adalah penting menjaga komunikasi dengan pihak jasa pengiriman. Jadi untuk meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan produk. Jadi kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan jasa pengiriman, seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan 10. Seorang penata layanan operasional memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan melalui survei kepuasan pelanggan yang diadakan secara berkala. Ini ditekankan survei ya. Data dari survei tersebut digunakan untuk A. Mengidentifikasi sumber masalah dalam sistem operasional. B. Menyediakan analisis data pelanggan yang lebih mendalam. C. Meningkatkan efisiensi dalam proses penjualan. D. Mempercepat waktu respon terhadap keluhan pelanggan. E. Meningkatkan koordinasi dengan pihak jasa pengiriman. Silakan, waktunya 5 menit. Jawaban yang tepat yaitu option A ya, mengidentifikasi sumber masalah dalam sistem operasional. Itu adalah tujuan dari data survei, seperti itu ya. Kita bisa mengidentifikasi sumber masalahnya di mana dan mencari solusinya, seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan 11. Seorang penata layanan operasional harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dalam melayani pelanggan. Komunikasi yang efektif ditandai dengan A. Kesan yang tidak ramah dan serius saat berbicara dengan pelanggan. B. Menggunakan bahasa asing yang sulit dipahami oleh pelanggan. C. Menjaga kontak mata, mendengarkan dengan seksama, dan merespon dengan baik saat berbicara dengan pelanggan. D. Mengabaikan pertanyaan dan keluhan pelanggan. E. Menggunakan terminologi teknis yang sulit dipahami oleh pelanggan. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya sudah jelas C ya, yaitu menjaga kontak mata, mendengarkan dengan seksama, dan merespon dengan baik saat berbicara dengan pelanggan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 12. Seorang penata layanan operasional harus memiliki keterampilan presentasi yang baik dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan. Salah satu langkah yang tepat dilakukan dalam menyampaikan presentasi yang efektif adalah A. Membaca laporan dengan menonton dan kurang bersemangat.
B. Tidak menggunakan media visual untuk membantu presentasi. C. Menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh pelanggan. D. Menggunakan grafik, gambar, atau video yang mendukung untuk menjelaskan informasi. E. Tidak menjawab pertanyaan atau klarifikasi dari pelanggan. Silakan dijawab, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya D ya, menggunakan grafik, gambar, atau video yang mendukung untuk menjelaskan informasi. Jadi di sini memvisualisasikan juga sangat penting ya untuk presentasi yang baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 13. Menggunakan teknologi komunikasi dalam layanan operasional dapat membantu dalam A. Menciptakan kesalahpahaman antara penata dan pelanggan. B. Mengurangi efisiensi dan produktivitas dalam layanan operasional. C. Mempercepat proses komunikasi antara penata dan pelanggan. D. Memutuskan hubungan antara penata dan pelanggan. E. Menghambat akses pelanggan terhadap informasi. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya option C ya, mempercepat proses komunikasi antara penata dan pelanggan. Itu adalah fungsinya teknologi komunikasi. Kita lanjutkan ke pertanyaan 14. Seorang penata layanan operasional sedang memberikan presentasi kepada kelompok pelanggan. Agar presentasi tersebut efektif, penata tersebut harus A. Tidak mempersiapkan materi presentasi sebelumnya. B. Tidak memperhatikan reaksi dan tanggapan pelanggan saat presentasi berlangsung. C. Membaca materi presentasi secara langsung dan monoton. D. Menggunakan bahasa asing dan sulit dipahami oleh pelanggan. E. Menyesuaikan gaya presentasi dan bahasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelanggan. Silakan jawab. Tepat sekali ya, jawabannya E ya, menyesuaikan gaya presentasi dan bahasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelanggan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 15. Seorang penata layanan operasional menggunakan teknologi komunikasi untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan pelanggan. Teknologi komunikasi yang dapat digunakan antara lain A. Kartu pos dan surat. B. Telepon rumah. C. Email dan live chat. D. Televisi dan radio. E. Surat kabar dan majalah. Silakan, waktunya 5 detik. Sekali ya, jawabannya C sahabat semua, yaitu email dan live chat. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 16. Keterampilan komunikasi yang efektif dalam layanan operasional melibatkan kemampuan untuk A. Mengabaikan pertanyaan atau keluhan pelanggan. B. Menggunakan bahasa yang asing dan sulit dipahami oleh pelanggan. C. Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. D. Menjaga kontak mata dan mendengarkan dengan seksama saat berbicara dengan pelanggan. E. Menggunakan terminologi teknis yang sulit dipahami pelanggan. Silakan dijawab.
Ya, tepat sekali, jelas ya di sini ya, menjaga kontak mata. Jadi komunikasi yang bagus itu adalah menjaga kontak mata dan mendengarkan dengan seksama. Kita lanjutkan ke pertanyaan 17. Seorang penata layanan operasional sedang melakukan presentasi kepada kelompok pelanggan. Untuk membuat presentasi menjadi lebih menarik, penata tersebut dapat menggunakan A. Laporan yang panjang dan terperinci. B. Gambar atau video yang tidak relevan dengan topik presentasi. C. Bahasa yang rumit dan sulit dipahami oleh pelanggan. D. Grafik atau diagram yang mendukung untuk menjelaskan informasi. E. Tidak memperhatikan reaksi dan tanggapan pelanggan saat presentasi berlangsung. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali, jawabannya D ya sahabat semua, yaitu grafik atau diagram yang mendukung untuk menjelaskan informasi. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 18. Teknologi komunikasi dalam layanan operasional dapat membantu dalam mengatasi A. Keterbatasan waktu dan jarak dalam berkomunikasi dengan pelanggan. B. Terhambatnya akses pelanggan terhadap informasi. C. Menjaga kontak mata dan mendengarkan dengan seksama saat berbicara dengan pelanggan. D. Mempercepat proses komunikasi antara penata dan pelanggan. E. Menghambat efisiensi dan produktivitas dalam layanan operasional. Silakan, waktunya 5 hari. Sekali jawabannya option A ya, keterbatasan waktu dan jarak dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 19. Seorang penata layanan operasional sedang memberikan presentasi kepada sekelompok pelanggan. Untuk membuat presentasi menjadi lebih efektif, penata tersebut harus A. Tidak mempersiapkan materi presentasi sebelumnya. B. Tidak memperhatikan reaksi dan tanggapan pelanggan saat presentasi berlangsung. C. Membaca materi presentasi dengan menonton dan tanpa ekspresi. D. Menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh pelanggan. E. Menyesuaikan gaya presentasi dan bahasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelanggan. Silakan. Tepat sekali, jawabannya E ya sahabat semua, menyesuaikan gaya presentasi seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 20. Seorang penata layanan operasional harus mampu untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan dengan cara yang A. Tidak ramah dan bersikap acuh tak acuh. B. Terlalu formal dan kaku. C. Menyertakan jargon teknis yang sulit dipahami. D. Ramah, jelas, dan mudah dipahami. E. Menggunakan bahasa yang kasar dan kurang sopan. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali, untuk menyampaikan informasi itu kita harus ramah ya, jelas dan mudah dipahami. Jawaban yang tepat D ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan 21. Manajemen waktu dan pengaturan prioritas merupakan kemampuan untuk A. Mengatur waktu dengan efektif dan efisien. B. Mengabaikan tugas-tugas yang tidak penting. C. Menunda pekerjaan hingga mendapatkan tekanan yang besar. D. Menghindari segala jenis kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. E.
Melakukan banyak pekerjaan sekaligus tanpa menghasilkan yang terbaik. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya A ya, mengatur waktu dengan efektif dan efisien. Karena di sini yang ditekankan adalah manajemen waktu. Kita lanjutkan ke pertanyaan 22. Salah satu teknik efektif dalam manajemen waktu adalah A. Menunda pekerjaan hingga mendapatkan tekanan yang besar. B. Menghindari segala jenis kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. C. Menggunakan kalender dan to-do list untuk mengorganisir tugas-tugas. D. Melakukan banyak pekerjaan sekaligus tanpa menghasilkan yang terbaik. E. Membagi waktu dengan proporsi yang sama untuk setiap tugas. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali, jawabannya C ya, menggunakan kalender dan to-do list untuk mengorganisir tugas-tugas. Itu tekniknya, seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan 23. Saat mengatur prioritas dalam layanan operasional, pengambilan keputusan harus didasarkan pada A. Prioritas tugas yang diinginkan oleh atasan. B. Prioritas tugas yang paling mudah diselesaikan. C. Prioritas tugas yang paling penting dan mendesak. D. Prioritas tugas yang paling disenangi secara pribadi. E. Prioritas tugas yang memberikan penghargaan atau pujian. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali, jawabannya option C. Itu prioritas tugas yang paling penting dan mendesak. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 24. Ketika dihadapkan pada dua tugas yang kedua-duanya penting dan mendesak, strategi yang efektif adalah A. Menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu sebelum melanjutkan tugas lainnya. B. Menunda kedua tugas hingga mendapatkan waktu yang lebih luang. C. Mengabaikan kedua tugas dan mencari tugas yang lain. D. Mengerjakan kedua tugas secara bersamaan tanpa menghabiskan waktu terlalu lama pada satu tugas. E. Mengalokasikan waktu yang sama untuk kedua tugas. Silakan, waktunya 5 detik. Jawaban yang tepat yaitu option A ya sahabat semua, yaitu menyelesaikan satu tugas terlebih dahulu sebelum melanjutkan tugas lainnya. Sini tujuannya untuk fokus ya. Walaupun itu sama-sama mendesak, kita harus melaksanakan satu tugas dengan baik agar tidak merusak fokus seperti itu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 25. Pengambilan keputusan terkait pengaturan prioritas dalam layanan operasional harus mengutamakan A. Kepentingan pribadi. B. Kepentingan atasan. C. Kepentingan pelanggan. D. Kepentingan rekan kerja yang lain. E. Kepentingan tugas yang paling mudah. Silakan dijawab. Jawabannya yaitu silahkan tulis di kolom komentar ya sahabat semua. Ini ditekankan dalam pertanyaan yaitu pengambilan keputusan tentang prioritas dan pelayanan operasional. Jadi kita harus
mendahulukan kepentingan pribadi, apakah kepentingan atasan, atau kepentingan pelanggan, atau kepentingan rekan kerja, dan kepentingan tugas yang paling mudah. Silakan ditulis di kolom komentar. Kita cukupkan dulu pembahasan kita. Jika ada salah pengucapan dan kata-kata, saya Yan Lim Tutorial mohon dimaklumi dan dimaafkan. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan saya ucapkan terima kasih.